Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya cara kerja tes medis yang umum banget kayak tes gula darah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas prosesnya dari jarum suntik sampai angka yang muncul di layar dan kita buat semuanya jadi gampang banget buat dipahami. Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel. Kok bisa ya? Setetes darah doang menceritakan begitu banyak hal tentang kondisi di dalam tubuh kita. Yuk kita ungkap rahasianya bareng-bareng. Biar informasinya akurat dan bisa dipegang, kita akan merujuk langsung ke panduan praktikum resmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi ini bukan info sembarangan ya. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita bahas gimana caranya, ada pertanyaan yang lebih mendasar dulu. Kenapa kita perlu melakukan ini? Sebenarnya, apa sih yang dicari dari setetes darah ini? Jadi, ini tuh lebih dari sekedar angka di layar. Buat dokter, hasil tes ini jadi panduan buat nentuin pengobatan yang krusial. Tapi yang lebih penting lagi, buat pasien ini tuh kayak feedback langsung. Ini nunjukin gimana makanan yang baru kita makan atau olahraga yang kita lakukan benar-benar ngaruh ke tubuh detik itu juga. Nah, inilah yang namanya pemberdayaan lewat data kesehatan pribadi. Keren kan? Yang menarik, ternyata cara ngukur gula darah itu nggak cuma satu loh. Ada dua metode utama. Tergantung situasinya, apakah tesnya dilakukan di laboratorium klinis yang serba terkontrol, atau ya di rumah kita sendiri. Perbedaannya cukup signifikan loh. Kalau di lab, darahnya diambil dari pembuluh vena di lengan, yang ngasih gambaran kadar glukosa yang lebih stabil dan mewakili kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, kalau di rumah, kita cuma perlu tetes darah dari ujung jari, ini namanya darah kapiler, yang ngasih gambaran instan atau real time dari kadar gula darah kita saat itu juga. Jadi ada dua pendekatan yang beda banget untuk tujuan yang sama. Oke, kita lihat dulu metode yang profesional. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu petugas medis ngambil sampel darah kita di klinik atau rumah sakit? Kita semua pasti pernah lihat alat ini. Namanya tourniquet. Tali elastis ini diikat di lengan bukan tanpa alasan. Fungsinya sederhana tapi vital banget. Dia ngasih sedikit tekanan supaya pembuluh darah vena kita lebih gampang kelihatan dan diakses sama jarum. Simpel kan? Jadi, sebelum jarumnya disiapin, persiapan itu nomor satu. Petugas medis pasti bakal ngejelasin prosedurnya biar kita tenang, mastiin posisi kita udah nyaman, dan yang paling penting semua peralatannya steril. Intinya, komunikasi dan kenyamanan pasien itu jadi prioritas utama di sini. Dan inilah proses intinya, secara ringkas. Area kulit dibersihin buat mencegah infeksi, darah diambil dan pas jarumnya ditarik, langsung ditekan pakai kapas biar nggak memar. Terus langkah terakhir yang krusial banget, pelabelan sampel. Ini penting banget biar darah kita nggak ketukar sama punya orang lain di lab. Sekarang kita pindah dari klinik ke kenyamanan rumah kita sendiri. Yuk kita lihat gimana teknologi memungkinkan kita buat ngambil alih kendali dan memantau kesehatan kita kapan aja dan di mana aja. Alat utamanya adalah lancet. Jangan tertipu sama ukurannya yang kecil ya. Ini adalah jarum steril presisi yang dirancang untuk membuat tusukan dangkal di ujung jari, cukup buat ngedapetin setetes darah yang dibutuhin tanpa rasa sakit yang berarti. Persiapannya dirancang supaya gampang dan cepet banget. Nyalain alatnya, masukin strip tes baru, terus tunggu sinyal oke, sambil nunggu kita bisa bersihin ujung jari kita. Seluruh proses persiapan ini cuma makan waktu beberapa detik aja kok. Prosesnya sendiri juga cepet banget. Tusuk ujung jari, pencet lembut biar keluar setetes darah, lalu sentuhin stripnya ke darah itu. Nah, disinilah keajaiban teknologinya bekerja. Strip itu secara otomatis nyerap jumlah darah yang pas, dan dalam hitungan detik, hasilnya langsung muncul di layar. Oke, angkanya udah dapat. Terus apa? Prosesnya belum selesai sampai perawatan pasca tes dan pencatatan yang benar juga dilakuin. Mau di klinik atau di rumah, langkah selanjutnya itu evaluasi singkat. Pendarahannya udah berhenti, ada rasa nyeri atau bengkak yang nggak wajar. Memastikan kondisi pasien tetap nyaman setelah prosedur itu adalah bagian penting dari keseluruhan proses perawatan. Sebuah hasil tes nggak akan berarti kalau dilupain gitu aja. Pencatatan adalah langkah krusial yang ngubah satu angka tunggal menjadi bagian dari gambaran kesehatan kita yang jauh lebih besar. Jadi apa aja sih yang dicatat? Bukan cuma hasilnya, tapi juga tanggal dan waktunya. Seiring waktu, rangkaian data ini bakal ngebentuk sebuah pola, sebuah cerita. Nah, cerita inilah yang ngebantu dokter dan kita sendiri buat memahami tren dan bikin keputusan yang lebih cerdas soal manajemen kesehatan.
Pada akhirnya nggak peduli tesnya dilakuin di laboratorium canggih atau di meja makan rumah kita. Tujuannya tetap sama, mengubah data biologis yang nggak kelihatan menjadi pengetahuan praktis yang ngasih kita kendali lebih besar atas kesehatan kita sendiri. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Seiring berkembangnya teknologi, dari monitor glukosa berkelanjutan sampai jam tangan pintar, kira-kira masa depan manajemen kesehatan pribadi kita bakal kayak gimana ya? Ini pemikiran yang menarik buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.